Nah, Bapak Ibu sekalian, lobster yang saya ternakan ini asli dari Australia. Jadi di Australia sendiri, Bapak Ibu, lobster air tawar ini dia tangkapan dari sungai, tangkapan dari alam. Tetapi bukan sembarang tangkapan. Mereka ambil dari alam itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kemudian masuk ke sebuah lembaga riset pemerintah, namanya Wakamin Research Center. Nah, di Wakamin Research Center itu, kemudian dikawinkan dan seterusnya dapat anakannya, pertumbuhannya paling cepat, dipilih lagi, dan telurnya banyak, disilang lagi, sampai dapat generasi pertama. Sekian persen lebih cepat. Generasi kedua setelah berapa tahun kemudian. Generasi ketiga, keempat, kelima, kita sekarang udah generasi kelima. Itu udah terjadi puluhan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Dan setelah dapat generasi kelima, itu kemudian disebar ke 125 peternak di Australia. Lebih tepatnya di daerah Queensland. Jadi Bapak Ibu sekalian, lobster yang kita ternakan ini, itu dari daerah Queensland. Queensland itu kalau Bapak Ibu lihat peta Australia, itu paling atas, yang dekat dengan NTT, NTB, nah itu Queensland. Dan lobster atau red claw, ini hanya terdapat di daerah situ saja. Jadi 125 peternak itu cuma daerah Queensland. Nah, cuma peternak di sana beda sama di Indonesia, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia kan ada yang di akuarium, rumah. Kalau di sana itu satu peternak itu bisa hektaran. Ya mereka pakai kolam-kolam tanah. Nanti di dalam pelatihan saya banyak penjelasan juga. Tapi bukan sekarang ya, karena ini butuh waktu cukup panjang juga. Nah, kemudian saya import dari salah satu peternak di Australia, namanya Cerak Park. Bapak Ibu kalau mau ke sana juga boleh kok. Itu mereka tinggal bayar sekian juta rupiah, 1,5 atau 2 juta rupiah. Kemudian nanti bisa lihat kolam, nanti bisa makan lobster di situ. Jadi mereka ada program from farm to plate, dari peternakan ke piring, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ya ini yang training dan seterusnya. Ya cuma memang 7.000 orang ini kan ya campur-campur lah Bapak Ibu. Ada yang memang benar-benar usaha, ada yang sekedar hobi, ada yang udah ternak nggak dijual. Pak, saya perlu barang nih Pak. Mau dijual nggak lobsternya? Oh jangan dulu loh Pak. Saya ini ternak lobster nanti cuma buat nanti pas lagi lebaran baru dimakan. Terus kalau nggak pas lagi tahun baru panggang-panggangan, wah setengah mati kayak gini caranya ya. Ya udahlah, akhirnya tapi ada juga yang memang benar-benar serius. Memang usaha benar-benar, kolamnya kembangin lagi dan seterusnya. Ada juga yang menyerah juga ada banyak. Begitu ternak, piara, itu mati, lobsternya, udahlah, gua nggak bisa lah, tangan gua nggak dingin apa segala macam gitu ya. Padahal Bapak Ibu kalau mau dihitung ya, lobster yang saya bunuh gitu ya, itu jauh lebih banyak dari punya dia. Ya selama saya awal-awal kan saya coba ternak, udah capek-capek diternakin, dikirim ke Surabaya, packing dengan cara begini, mati semua, ya kan? Mau nggak mau ganti lagi, wah setengah mati Bapak Ibu ya. Ya itulah yang kita alami, gitu. Itu proses ya Bapak Ibu. Kalau lobster nggak pernah mati itu keajaiban gitu ya. Jadi Bapak Ibu lobster itu pasti mati ya karena dia adalah binatang hidup. Dia entah matinya sekarang atau mungkin berapa tahun lagi. Oke. Nah, ya saya juga memberikan pelatihan juga Bapak Ibu di departemen-departemen ya. Bapak Ibu juga kalau mau juga kalau udah pengalaman bisa melakukan juga ya departemen ya di pemerintah lah biasa kalau buat ada yang pensiun gitu ya, sebelum pensiun mereka di training dulu. Salah satunya training lobster gitu ya. Ya, saya kadang-kadang pembicara tunggal, kadang-kadang juga cuma satu di antara yang lain. Nanti ada ternak lele, ternak ini, ternak itu, ternak lobster gitu ya. Menyedihkan. Nah, oke, ya ini saya juga ada dari Departemen Perikanan Malaysia juga saya pernah training, yang di Brunei juga ada. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Saya menggunakan media TV kebanyakan untuk mempublikasikan usaha saya. Ya, di sini ada yang nonton ini nggak Pak? Hati Sang Bidadari. Ada yang nonton? Angkat tangannya Pak, mau saya jawab. Ada, 1, 2, 3, oke ada beberapa ya. Yang belum ya tunggulah nanti lain kali mungkin kalau udah ada videonya di YouTube ya. Jadi saya pakai banyak stasiun TV Bapak Ibu. Dan itu tidak keluar 1 sen pun. Nggak keluar 1 rupiah pun. Bahkan kalau mereka liputannya cukup besar ya, ada artisnya dan sebagainya, itu bahkan mereka memberikan sejumlah uang untuk ya istilahnya dan seterusnya. Kalau diundang ke studio juga itu pasti dapat uang transport dan seterusnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya bisa diliput? Ya saya juga nggak ngerti, saya dulu juga nggak manggil mereka. Jadi mereka entah tahu dari mana, terus mereka datang liputan, setelah mereka satu TV liputan, SCTV, saya ingat waktu itu yang pertama kali SCTV, terus tahu Trans TV ngundang juga Good Morning. Terus berikut lagi dan terus merembet terus. Itu sampai kalau saya hitung ada kali puluhan kali ya.
Yang saya punya rekamannya paling cuma beberapa saja yang pernah dikasih dari mereka. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang di daerah ya, kalau Bapak sekalian punya TV, itu Bapak Ibu bisa menginformasikan ke wartawannya. Kalau Bapak Ibu punya usaha lobster, ini kan menarik. Sekarang lagi model bakso lobster lagi ngetren. Jadi mereka pasti cari berita apapun yang berhubungan dengan lobster begitu. Nah, kalau mereka Bapak Ibu saya kasih tahu ya, wartawan itu setiap hari nyariin Pak, minggu depan saya mau liputan di mana? Minggu depan mau liputan di mana? Minggu depan mau apa lagi yang mau diliput nih? Bingung mereka kalau nggak tahu. Mereka harus mikir terus apa. Nah, Bapak Ibu kalau kasih solusi, Pak, di tempat saya ada budidaya lobster. Ya, Bapak bisa meliput, silakan, mau usah bayar nggak apa-apa kalau ini nggak ada budgetnya. Jadi bisa menggunakan stasiun TV. Jadi Bapak Ibu di daerah kan ada TV-TV lokal. Nah, itu bisa diinformasikan ke mereka, begitu ya. Koran-koran lokal, ya. Kalau di Jakarta agak susah lah, saingannya banyak, begitu ya. Yang usaha lobster kan juga udah cukup banyak di Jakarta. Cuma kalau di daerah-daerah kan mungkin Bapak Ibu cuma satu-satunya, mungkin, ya. Nah, minimal Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan ini mengerti ya bagaimana cara mempublikasikan diri sendiri. Ya coba informasinya nggak ada salahnya. Kasih tahu, nih Pak, saya ada tempat lobster, Bapak kalau mau ikut silahkan. Enggak juga ya, nggak apa-apa, kan nggak ada rugi. Ya, ini ada banyak lah, gitu ya. Oke. Ini juga ada restoran-restoran yang menjual. Ya, ini dari TVRI, ini Trans TV, dan sebagainya. Ini majalah-majalah yang pernah meliput juga di tempat saya.